Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Wisjayanti dari Program Studi Bahasa Inggris kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan menurunnya harga jual tanaman porang pada tahun 2022. Oke, pendahuluan. Latar belakang masalah. Tanaman porang adalah tanaman umbi-umbian yang masuk dalam spesies Armopolos monarchium dan masih satu marga dengan suwak dan walur. Porang memiliki kandungan zat glukoman yang tinggi bermanfaat untuk mengontrol berat badan sebagai bahan makanan, menurunkan kolesterol, mengatasi diabetes, sebagai prebiotik, dan bahan untuk kecantikan. Pada awal tahun 2021, harga porang sangat tinggi. Petani lokal semakin rajin dalam membudidayakan porang sebagai komoditas utama. Namun, pada tahun 2021, harga porang turun drastis. Pembahasan penyebab turunnya harga jual tanaman porang. Direktur Pemasaran dan Produksi PT Asia Prima Kojak Madiun, William J. Tejo, mengungkapkan turunnya harga karena negara Cina menutup pintu ekspor. Sedangkan Komisaris Utama PT Maraja Utama, Samsul Umar mengatakan anjloknya harga porang disebabkan karena solusi untuk menstabilkan harga porang. Presiden Joko Widodo dan lembaga kementan menganjurkan petani untuk tidak lagi mengekspor produk porang dalam bentuk mentah. Sejumlah petani porang di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menjual hasil panennya dalam bentuk chips atau kering ke pengepul guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Cara budidaya tanaman porang. Sebelum kita mengetahui cara budidaya tanaman porang, kita perlu mengetahui syarat tumbuh tanaman porang. Ada 3. Yang pertama, jenis dan pH tanah. Untuk mendapatkan hasil tanaman porang yang baik, maka tanah yang baik adalah tanah yang gembur dan subur dengan keasaman tanah mencapai pH 6-7. Yang kedua, kondisi lingkungan. Tanaman porang memerlukan naungan agar pertumbuhannya baik. Contoh tanaman yang cocok adalah pepohonan jenis jati mahono dan sono. Yang ketiga, iklim dan suhu. Dan paling baik tanaman adalah 100-600 cm. Tanaman porang paling baik ditanam ketika musim hujan, yaitu sekitar bulan November sampai Desember. Tahap penanaman porang ada 3. Yang pertama, bibit yang telah dipilih masukkan satu persatu dalam lubang tanam dengan letak bakal tunas menghadap ke atas. Untuk setiap lubang tanam diisi 1 bibit porang dengan jarak tanam 1 kali 1 meter. Tutup cara membuat chip porang. Yang pertama, porang seberat 5 kg dikupas dengan ukuran 3-4 inci. Kemudian irisan umbi porang dicuci dengan air mengalir serta ditiriskan. Potongan porang bagian tengah ditusuk garpu. Kemudian direndam dalam air yang telah ditambah dengan garam gosrok sebanyak 300 gram. Direndam selama 3-4 hari dengan penggantian air setiap hari. Saat perendaman porang juga diluluri kapur hijat sebanyak 500 gram. Yang kedua, setelah proses perendaman selesai, maka porang dicuci dengan air mengalir. Lalu rendam dengan air garam sedikit sebanyak 100 gram, serta porang diluluri dengan abu sebanyak 500 gram, dan direndam selama 2-3 hari. Setelah proses perendaman, porang dicuci dengan air mengalir hingga bersih kemudian dijemur selama 3-4 hari. Ketika porang yang telah kering, dikukus selama 3 jam, dan dijemur kembali 3-4 hari. Kemudian, porang yang telah kering dapat digoreng sampai menjadi keripik porang. Cara membuat tepung porang. Yang pertama, chip porang yang telah kering dimasukkan dalam Dix Mill atau mesin penepung. Kedua,
Setelah keluar dari Dixmill, tepung porang dihaluskan menggunakan ball mill. Yang ketiga, tepung porang difraksinasi atau pemisahan senyawa berdasarkan berat jenis. Pada tahap ini, kalsium oksalat dan zat pengotor yang lain akan dibuang dengan cara dihembuskan. 4. Kemudian dilakukan pencucian dengan etanol. Proses ini bertujuan meminimalisir kandungan kalsium oksalat atau zat yang dapat menyebabkan gatal pada kulit dan mengendap di ginjal serta merusak hati, dan zat-zat pengotor pada tepung porang, sehingga yang tersisa sebagian besar adalah glukosan. Nah, jika sudah dapatkan hasil tepung porang, maka bisa memanfaatkan diolah menjadi mie atau shirataki, tahu Jepang atau koyaku, bungkus kapsul, dan masih banyak. Untuk kesimpulannya, tanaman porang menjadi salah satu bahan ekspor yang akan sangat menguntungkan bagi para petani apabila bisa diolah atau menjadikannya nilai jual yang tinggi. Dalam hal ini, pemerintah juga harus bisa mendukung dan memberi fasilitas yang menstabilkan perekonomian masyarakat. Tanaman porang harus dibudidaya dengan baik dan benar agar menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih.